Judulnya saya kasih hidroponik skala rumah tangga ya. Jadi kita bicara mengenai hidroponik, tapi skalanya skala untuk rumah tangga. Kita bisa bicara yang lain, tapi malam hari ini khusus kita bicarakan bagaimana kita membuat hidroponik untuk keperluan rumah tangga dan juga nanti kita bisa gunakan untuk kita menjual kepada orang yang memerlukan ya. Tapi pada malam hari ini kita bikin secara skala rumah tangga. Mungkin perkenalan dulu ya, ini sudah 30 tahun kita nggak ketemu. Ya, bagus, benar. Jadi saya Obaza Harifa, kita kenal dulu di SMA. Saya teknik perminyakan dari Riau. Saya bekerja di Selam Bersih Well Service dan Coil Tubing. Kita bekerjanya untuk beberapa negara ya. Saya di Indonesia ini beberapa tahun, kemudian saya juga ditugaskan di Brunei Darussalam, Malaysia, di Thailand, di China, di Qatar. Pernah kita 5 tahun lebih di Qatar, tinggal di sana. Kemudian itu membawahi United Arab Emirates, kemudian Saudi Arabia, Iran, dan pernah juga di United States of America dan United Kingdom ya. Itu selama 25 tahun bekerja di sana, dari tahun 1991 sampai 2015 ya. 2015 akhir saya pensiun, ngambil pensiun muda. Kebetulan waktu itu juga harga minyak turun ya, tidak seperti sekarang ini, tapi waktu itu cukup rendah, sehingga saya memutuskan untuk mengambil pensiun muda. Waktu itu masih dikasih pensiun muda, ya. Belum, tidak seperti sekarang ini di layoff gitu ya. Kalau zaman saya itu masih ngambil pensiun muda gitu. Nah, saya mulai berpikir kan setelah selesai dari Selam Bersih, kemudian harus ngapain ini kan begitu. Nah, saya mengambil keputusan untuk memulai hidroponik ini secara serius, dan akhirnya kita bikin beberapa tempat di rumah saya. Kebetulan rumah saya halamannya lumayan luas gitu ya, jadi saya bikin beberapa tempat yang bisa hidroponik ini dengan baik ya. Nah, itu sudah 5 tahun lebih kita coba, karena ilmunya berhidroponik ini memang belum ada ya. Banyak sih banyak di YouTube, banyak di apa, tapi biasanya yang di YouTube itu dia hanya menunjukkan cara-cara secara umum, trik-triknya tidak diajarkan kepada kita ya. Jadi kita bisa belajar dari YouTube, misalnya kita menanam cabai, menanam apa gitu ya, tanaman ini, tapi dia tidak menunjukkan secara 100% ilmunya ya. Jadi kita bisa belajar beberapa trik di sana, dan inilah yang kita pelajari selama 5 tahun ini. Dan ada kadang-kadang kita tanam, kadang-kadang mati semua, nggak ada hidup ya, nggak hidup ya. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita ketahui, karena ketika kita menanam bibit itu dia tidak 100% hidup. Ada yang cuma 75%, ada yang 80%. Jadi itu sudah biasa kalau misalnya kita tanam bibit. Nah, itu cuma kita mengharapkan itu kehidupannya itu 80%. Jadi ya nggak usah khawatir, karena bibit kita banyak sekali ya, bibit banyak sekali. Jadi nggak usah khawatir, kita tanam, kita semai gitu ya, pasti hidupnya itu ada yang tidak hidup. Jadi itu kan membuat kita semangat. Kalau misalnya kita tanam 100 bibit, kemudian yang hidup cuma 75, jangan patah semangat mengatakan ini nggak hidup, enggak ya. Jadi probabilitasnya seperti itu. Oke. Nah, quote kita pada malam hari ini adalah good in, good out. Jadi kalau yang dimakan sehat, tubuh pun jadi sehat ya. Saya kira kita udah ngerti lah semua ya. Jadi banyak sekarang ini orang sakit
yang dianjurkan oleh dokter untuk mencari dan makan makanan yang sehat, ya. Dan saya 5 tahun mengelola apa ini, selalu yang datang orang-orang yang mencari tanaman yang sehat. Ya, dokter menganjurkan untuk mencari sayur-sayur yang sehat. Nah, ini saya tunjukkan sayur-sayur hidroponik. Ini ada yang saya punya, ada juga yang saya punya teman, gitu ya. Ini bisa dilihat sebelah kiri ini sawi, kemudian sebelah kanan ini lettuce romaine. Ya, Anda bisa lihat bagaimana suburnya, dan ini hanya kita tanam di pekarangan kita, ya. Bisa lihat sangat subur sekali, ya. Oke. Kemudian yang seperti ini juga, ini yang punya greenhouse yang sebelah kiri. Ini juga namanya sayurnya lettuce tapi yang berbeda gitu ya. Tapi sama-sama lettuce. Yang sebelah kanan itu salidi kalau bahasa kita, atau kangkung ya. Ini saya tunjukkan aja dulu. Sebelah kiri bisa juga di hidroponik yang namanya tomat ya. Dan di sebelah kanan ada mentimun ya, mentimun. Jadi semua barang-barang ini bisa di hidroponik ya. Nah, apa sih hidroponik itu? Kan itu pertanyaannya, hidroponik itu apa sih gitu ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari. Nah, ini hasil daripada hidroponik ini kita bisa bikin, kita jus ya, kita jus dia. Tentu kita akan memerlukan madu, kita memerlukan beberapa tambahan, tapi ini yang bisa kita jadikan menjadi produk daripada hidroponik kita. Bisa juga dijadikan salad ya. Ini memang kelihatannya nggak cocok di lidah-lidah kita di Nias ya, jarang orang-orang makan seperti ini. Tapi ini kita akan menuju ke sana. Kita akan menuju ke sana. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah oh ini bukan makanan saya, tapi kita akan menuju ke sana. Anak-anak kita akan menuju ke sana, ya. Nah, malam hari ini apa yang akan kita pelajari adalah yang pertama, apa sih hidroponik itu? Kemudian kita akan belajar mengenai nutrisinya, nutrisi hidroponik. Lalu media tanamnya apa? Atau metannya, media tanam ya, media tanam. Kemudian kita akan belajar mengenai macam-macam sistem hidroponik. Macam-macam sistemnya, ada berbagai macam, banyak sekali sistem hidroponik yang diperjualbelikan atau diberikan kepada kita ya. Jadi kita akan belajar 6 macam nanti ya. Kemudian kita belajar sedikit mengenai menyemai atau menanam. Kemudian kita akan bahas nanti syarat-syarat berhidroponik, keuntungan dan kerugiannya, kemudian penutupnya bagaimana. Ya. Kita akan masuk ke apa itu hidroponik, ya. Nah, apa itu hidroponik? Hidroponik itu adalah tanaman yang ditanam tanpa tanah. Ya. Jadi tanpa tanah. Jadi hanya memakai tenaga air. Ya, jadi ini yang penting sekali diingat. Jadi dia tidak menggunakan tanah sama sekali, dan dia hanya memakai tenaga air. Nah, hidroponik itu dari kata-kata hidroponos atau daya air atau tenaga air dari bahasa Yunani. Ya. Kemudian tanaman ini nanti akan memakai nutrisi. Jadi di airnya itu kita kasih nutrisinya atau pupuk kalau bahasa Indonesianya. Pupuk. Kalau bahasa orang hidroponiknya namanya nutrisi. Jadi kita harus terbiasa menggunakan istilah ini, nutrisi. Kalau bahasa sehari-harinya ini pupuk ya, pupuk. Jadi khusus hidroponik. Nah, ini skala rumah tangga, ini kebetulan sebelah kiri ini rumah saya. Tadinya sebelum digunakan, kemudian setelah dipakai hidroponik kira-kira seperti yang sebelah kanan ya. Mungkin bisa kelihatan ya. Jadi ini bagi teman-teman yang punya rumah, sebegitu saja itu halaman rumah bisa kita gunakan untuk menanam
tanaman sayur kita. Ya, jadi ketika kita menanam ini, target awal kita adalah kita tidak membeli sayur lagi. Nah, masalahnya kalau di Nias banyak orang tidak makan sayur, itu masalahnya. Nah, jadi target kita utama kita, saya dulu waktu bikin ini targetnya utama adalah untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri. Tapi berkembang selanjutnya berkembang ini rupanya banyak orang juga yang berminat. Ya, jadi kita menanam sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, kemudian juga banyak orang yang akan memerlukan. Ya, sebagai informasi, kita kalau sekali panen itu kan sekali sebulan gitu ya, sekali sebulan. Nah itu sebelum panen itu sudah habis, jadi orang-orang sudah pesan. Informasi saja. Jadi kita ini sayur juga kita kan buka apa ya, lumayan mahal sebenarnya ya. Sayur ini dijual sekitar, kalau lettuce itu sekitar 80.000 per kilogram, 80.000 per kilogram kalau di sini ya. Nah, kenapa semahal itu? Kalau di pasar kan kita bisa beli 25.000 mungkin atau 20.000. Kenapa begitu? Karena di pasar itu memakai pestisida atau bahan kimia untuk menghilangkan hama. Nah, kalau kita di hidroponik ini kita sama sekali tidak menggunakan pestisida, ya, sama sekali kita tidak menggunakan pestisida. Jadi ini benar-benar benar-benar kita bersih gitu ya, bersih. Nah, nanti kan pertanyaannya kan ada beberapa pertanyaan nanti yang kita bahas ya, masalah kita akan bahas. Nah, apa sih nutrisi hidroponik itu? Nutrisi hidroponik itu atau pupuk itu dia mengandung unsur kalium dan juga mengandung sulfat dan fosfat. Ya, ini sebenarnya pupuk yang biasa kita taruh di tanah. Cuma bedanya ini kita larutkan dia di dalam air. Bedanya itu kenapa sangat bagus dia, karena ini harus 100% terlarut dalam air, ya, tidak boleh ada dia dalam bentuk zat padat ketika kita kasih ke dalam menjadi pupuknya ya, ke dalam air. Karena kalau dia masih ada zat padatnya itu tidak bagus pupuknya. Kita melihat bagus tidaknya itu adalah dari larutnya daripada pupuk ini menjadi ion positif dan ion negatif, ya. Jadi nanti kalau orang tanya apakah ini bahan kimia, ya memang bahan kimia ya, bahan kimia. Lalu dia datang dari bahan kimia. Tapi apakah dia sehat dan tidak? Dia sehat, ya. Itu yang menjadi pertanyaan kadang-kadang. Ya. Perlu diketahui bahwa akar tanaman hanya dapat menyerap nutrisi yang benar-benar telah terlarut di dalam air. Ya. Jadi itu yang membedakan dia dengan pupuk biasa. Jadi dia larut 100% di dalam air. Nah, dia menjadi ion positif dan ion negatif. Itulah yang akan dihisap atau diserap oleh akar tanaman kita. Ya, jadi nanti kalau misalnya Anda datang sini, Anda bisa cek akar tanamannya bersih apa tidak. Ya. Nah, itu nutrisi. Nutrisi ini bentuknya seperti ini. Yang sebelah kiri ini padat, dia padat. Ya, kita bisa beli dalam keadaan padat. Dan di sebelah kanan dia sudah dicampur dengan air biasa ya, air keran gitu ya, air keran. Nah, kita campur dia, ini 5 literan ini. Jadi di sebelah kiri ini yang A-nya itu kalau kita mixing dia dengan 5 liter air, dia menjadi yang seperti sebelah kanan ini, yang A. Yang B-nya itu kan ada yang B juga. Kita campur dengan 5 liter air, nanti dia jadi yang B di sebelah kanan. Jadi ini ada yang jual seperti yang di sebelah kiri, ada juga yang jual seperti yang di sebelah kanan. Ya, jadi ada yang jual dalam kondisi liquid atau air, cairan gitu ya, atau ada yang jual secara padat yang ada di sebelah kiri. Nah, ini bedanya. Ini yang kiri ini sekitar 85.000 per pack-nya, maksudnya 2 itu A dan B-nya itu 85.000. Kalau dia sudah menjadi yang di sebelah kanan, itu harganya sekitar 450.000.
Ya, 450.000. Jadi bisa Anda bayangkan ini cuma menambah air saja. Kita cuma menambah air 5 liter, harganya sudah berkali-kali lipat. Ya. Jadi kalau misalnya, kalau saya selalu beli yang sebelah kiri. Ya. Kenapa kita membeli? Karena ini sudah teruji dan bagus. Sudah dipakai, saya sudah makainya 5 tahun, dan hasilnya lumayan bagus dan juga tidak menimbulkan penyakit kepada kita. Ya. Ini sudah kita pakai. Ya. Ini namanya AB Mix ya, AB Mix. Jadi ada yang, kalau kita belinya itu, jadi kita beli satu set itu, jadi ada yang A-nya, ada yang B-nya, ya, jadi satu set. Yang kanan juga kita belinya, kalau kita beli 2 jerigen ini sekali beli itu. Ya, jadi harganya 450.000 itu harga dua-duanya ini. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai media tanam. Apa aja sih media tanamnya di hidroponik? Ya, media tanam di hidroponik itu yang pertama itu rock wool. Rock wool ini yang seperti yang sebelah kiri, modelnya seperti itu. Nanti kalau dia ditanam seperti yang di sebelah kanannya ini. Nah, ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini kayak busa gitu ya. Tapi dia bukan busa ini. Ada ini ya yang masuk ya. Ya, yang sebelah kiri ini dia sebenarnya ini batuan ya, batuan yang sudah dipanaskan 3000 derajat Celcius sehingga bentuknya seperti ini. Jadi dia mengisap cairan. Jadi dia seperti busa yang menyimpan cairan. Dia mengisap cairan dan menyimpannya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk akar daripada tanaman kita. Anda bisa lihat di sebelah kanan, akarnya tembus ke bawah gitu ya, langsung tembus ke bawah. Jadi dia ini media tanamnya sangat bagus dan ini yang kita pakai. Nah, ini kita jangan sampai dengan banyak sekarang yang jual juga yang seperti mungkin Pak Man tahu itu, kalau kita misalnya kasih peredam di tembok ya, ini persis sama ini. Ada alat-alat peredam yang dikasih di tembok supaya tidak keluar suaranya ya. Nah, ini tidak seperti itu. Ya. Tapi pertanyaannya apakah bisa ditanam di peredam itu? Bisa, tapi dia tidak sehat. Ya, dia tidak sehat. Kita ini kalau yang ini namanya cutilen rock wool. Jadi ini khusus dibikin untuk untuk hidroponik. Ya, khusus dibikin untuk hidroponik. Nah, yang berikutnya adalah kokopit atau sabut kelapa yang sudah dicacah gitu ya, sehingga dia seperti yang gambar sebelah kiri. Ini kokopit. Kalau di Nias banyak sekali nih, bisa kita bikin sendiri sebenarnya nih ya. Cacah jadi bisa menjadi media tanam. Lalu yang berikutnya sekam bakar. Sekam bakar juga kita banyak juga di Nias ya, banyak. Jadi kita bisa menggunakan sekam bakar ini. Ini dibakar dia seperti yang sebelah kanan itu dibakar, ya itu yang di atasnya masih belum terbakar, yang di bawahnya sudah terbakar. Dia nanti jadi seperti yang sebelah kiri, ya, sekam bakar. Dan yang terakhir itu media tanamnya adalah hidroton. Hidroton ini juga dari batuan clay atau batuan tanah liat gitu ya, yang sudah dipanasin juga sampai 2000-3000 derajat Celcius ya. Jadi dia seperti ini. Jadi dia ini juga berongga di dalamnya, sangat ringan dan dia sangat keras juga, ringan dan keras. Ya. Ini hidroton namanya. Ya. Nah, ini 4 macam inilah yang dipakai sebagai media tanam di dalam kita berhidroponik. Kalau orang lain memakai yang lain, itu bukan hidroponik. Jadi 4 macam ini yang biasa dipakai di hidroponik. Nah, yang pertama tadi rock wool itu biasa dipakai untuk tumbuh-tumbuhan yang dipakai untuk sayuran ya, sayuran atau daun ya, sayur daun gitu ya. Kalau yang kokopit, sekam bakar dan hidroton ini banyak dipakai untuk tanaman buah ya, tanaman buah. Oke. Nah, sekarang kita melihat macam-macam sistem hidroponik. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah sistem sumbu ya. Sistem sumbu ini Anda bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Ini dia Anda bisa lihat yang di
akarnya itu yang putih, ada yang merah-merah itu. Itu ada sumbunya itu namanya. Sumbunya ini sama kayak kita masih ingat pakai kompor dulu ya. Fungsinya seperti itu. Jadi dia menyerap air dari bawah, kemudian dia bawa ke atas. Jadi kemudian akarnya juga menuju ke bawah, jadi mengikuti daripada sumbunya itu. Jadi kalau Anda lihat nanti hidroponik ya seperti itu kira-kira yang memakai sistem sumbu, ya sistem sumbu. Ya, jadi itu sumbunya itu adalah kain flanel ya, yang biasa dipakai sama anak-anak untuk prakarya biasanya. Ya, ibu pasti banyak tahu itu kalau ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak mungkin belum tahu tuh apa itu kain flanel ya. Oke. Lalu berikutnya adalah sistem rakit apung. Nah, ini yang rakit apung ini sebenarnya dia kayak kotak-kotak gitu ya. Kemudian nanti di atasnya dikasih styrofoam. Lalu styrofoamnya dilobang-lobangin gitu dikasih sehingga nanti dia tumbuh di situ. Nah, dia ini airnya ngapung gitu ya, dia ngapung dan ini tidak memerlukan bisa tidak memerlukan pompa sebenarnya, tapi biasanya kita kasih pompa untuk memberikan aerator atau oksigen kepada akar tanamannya. Jadi masih juga memerlukan pompa. Tapi sebenarnya kalau ditanam aja, sebenarnya dia udah bisa hidup, ya udah bisa hidup. Tapi kita selalu menganjurkan untuk menanam dengan sistem pakai aerator dan disirkulasi Kenapa? Ya, disirkulasi tanamannya ya. Nah, ini sistem rakit apung namanya. Kelebihannya biaya murah dan tidak perlu menyiram. Ya, jadi kalau mati lampu dia nggak usah khawatir ya. Jadi airnya masih banyak gitu ya. Airnya masih banyak. Airnya tidak kemana-mana. Airnya tetap di situ. Ya, lampu, misalnya pompanya mati ya nggak apa-apa. Dia masih nggak usah khawatir kita ya. Nah, yang berikutnya sistem NFT namanya, sistem Nutrient Film Technique. Ya, NFT. Nah, sistem ini gambarnya ada di sebelah kanan. Sebenarnya dia disirkulasi dengan tipis saja. Jadi dari ujung sebelah sini, dia dari pompa dari bawah, itu yang putih di bawah itu, yang kuning itu tempat airnya, dipompa ke atas. Nanti dia mengalir sendiri ke ujung sana, tapi sangat tipis ya, sangat tipis. Bedanya itu aja, dia sangat tipis. Lalu kemudian kita kumpulkan di ujung sebelah sana, kita kumpulkan kembali, kita alirkan kembali ke tempat air yang di bawah sini. Jadi kita sirkulasi seperti itu untuk airnya kita sirkulasi seperti itu airnya ya. Jadi pompanya ini lumayan mahal nih karena ini banyak misalnya ini 8 batang, 8 channel gitu yang kita pakai. Nah, ini pompanya kita pakai yang agak besar supaya bisa membagi ke 8 talang itu ya. Jadi pompanya ini yang agak besar sedikit ya, pompanya. Nah, ini sistem NFT. Nah, ini kekurangannya adalah kalau ini mati lampu. Kalau mati lampu ya sudah, airnya akan habis gitu ya. Nah, ini bagaimana mengakalinya? Ini biasanya setelah mati lampu, setelah 2 jam setelah itu, kita harus siram. Jadi nanti kita ambil airnya yang di bak di bawah itu, pakai alat volume gitu ya. Kemudian kita siram dari atas ini sebelah sini. Nanti dia akan ngalir ke sana, dia kembali ke bak ya. Jadi caranya itu gampang aja, sebenarnya nggak susah. Cuma ya itu kalau misalnya kita tahu mati lampu, kita bisa atasi seperti ini. Masalahnya kalau kita tidak tahu kapan mati lampunya. Jadi, nanti kalau misalnya kita lagi subur-suburnya, nah itu kalau kita nggak tahu kapan mati lampunya atau dimatikan sama orang,
Nah itu apa kita bisa, kayak kita harus ada seseorang yang selalu melihat dan menjaga tanaman kita ini ketika kita tanam. Nah sistem berikutnya adalah sistem DFT namanya, atau Deep Flow Technique. Ini sistemnya seperti yang di sebelah kanan ini, dia rata ya, rata dari kiri ke kanan itu rata. Nah ini bisa Anda lihat bagaimana kita menggunakan pipa-pipa ini hanya dengan lebar tanah 1 meter kali 4 meter, itu kita bisa menanam 20 batang pipa ini. 20 ini satu batang pipa ini bisa 20 batang pohon ya, 20 batang pohon dikali 20. Jadi 20 itu bisa 400 batang pohon ya, 400 batang pohon atau sayuran yang bisa kita tanam hanya dengan lebar tanah 4 kali 1 meter ya. Jadi Anda bisa lihat bagaimana kita mempergunakan tanah. Kalau di Nias mungkin kita nggak ada masalah dengan tanah ya, tapi kalau di Jakarta ini kita bermasalah dengan tanah karena kita terlalu banyak orang di Jakarta ini. Jadi kita memang selalu bermasalah dengan tanah, dengan lebar tanah yang kita punya. Jadi kita akan selalu memperhatikan hal seperti ini. Tapi kalau di Nias kita bisa tanam di mana, kita bisa tanam di mana, di kebun kita ya. Nah, ini DFT. Apa bedanya dengan NFT tadi? Kalau NFT tadi dia yang sebelah kiri lebih tinggi daripada sebelah kanan. Nah, kalau DFT ini dia sama rata. Jadi kiri, yang sebelah kiri sana itu tingginya sama dengan sebelah kiri sini. Jadi dia nanti dikasih dikasih penutup di sebelah kiri sana, penutup juga di sebelah kiri sini yang mana reducer lah sebenarnya ya, bukan penutupnya, reducer dikasih. Jadi 4:2 atau 4:1 inci. Sehingga ketika mati lampu, ini airnya tidak lari kemana-mana. Airnya masih ada di dalam situ. Airnya masih ada di dalam pipa ini kalau mati lampu ya. Jadi itu yang membedakan. Jadi tingginya air yang di dalam pipa ini untuk sistem DFT itu sekitar 4 cm sampai 6 cm. Jadi dia airnya lebih tebal gitu ya. Lebih banyak. Nah, sistem yang berikutnya ini sistem drip ya. Drip ini tetesan aja. Ini biasanya kita tanam untuk bunga atau buat tanaman buah gitu ya, mentimun, buat tanam apalagi macam-macam lah ya, buah gitu ya. Timun atau banyak lagi buah itu yang bisa ditanam dengan sistem drip ini. Nah, ini sistem drip ini dia pakai pakai selang-selang kecil yang hitam ini. Jadi dia nanti di ujungnya ini dia bisa diatur volume air yang keluar gitu ya. Jadi dia netes saja, sehingga air yang masuk ke dalam pot ini dia tidak akan kembali ke bak airnya, enggak, tapi dia akan, makanya dia nanti sedikit saja netesnya, diatur sedemikian rupa ya. Ini sistem tetes namanya. Jadi nanti dibuat menetes dia sedikit-sedikit, gitu. Ya, bisa diatur. Itu yang merah ini, yang dekat daun ini ada merah, itu bisa diatur berapa banyak air yang bisa mengalir ya. Nah, sistem yang terakhir itu adalah sistem Dutch bucket ya. Ini sistem Dutch bucket, Anda bisa lihat di sebelah kanan. Ini ada bucket-bucketnya, ada ininya. Di dalam bucket itu nanti bisa dikasih sekam bakar atau kokopit tadi ya, bisa dimasukkan situ. Lalu di atasnya nanti dikasih tanaman buah gitu ya, bisa tomat, bisa mentimun, bisa macam-macam buah yang lain ya. Jadi seperti ini. Bisa dilihat yang berikutnya ini, contohnya seperti ini ya. Ini tomat ya. Dia seperti itu. Jadi dia disirkulasi ya, Jadi Anda bisa lihat ada selang kecil masuk
kemudian dia nanti di bawahnya dia keluar lagi. Jadi dia airnya banyak nih yang mengalir nih, ya, airnya banyak yang mengalir. Jadi dia airnya ini mengalir, dia keluar lagi, dia kembali lagi ke bak yang di sebelah kanan, ya. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai menyemai, ya. Apa sih menyemai itu? Menyemai itu adalah menanam bibit tanaman dari biji ke media tanam, ya. Jadi nanti ini sebenarnya training ini, training. Jadi saya cuma sebentar aja. Jadi rock wool-nya nanti akan dipotong kecil-kecil, ya, seperti ini, potong kecil-kecil sebelah kiri. Nanti akan ditanam bibitnya kecil-kecil di sebelah kanan ini. Kalau sudah dipotong seperti yang sebelah kiri ini, dia nanti akan seperti yang sebelah kanan ini dimasukin biji-biji tanaman ini. Nah, ini kita semai selama, biasanya habis dimasukkan dalam ini, biasanya kita tunggu sekitar 24 jam, kita taruh di tempat gelap, lalu setelah 24 jam diintip. Dia kalau sudah kelihatan dia putih-putih seperti kalau kita bikin dia mulai tumbuh, itu harus diperkenalkan dengan sinar matahari, ya, harus perkenalkan dengan sinar matahari. Jadi pembibit itu atau menyemai, ya, itu harus dilakukan sekitar 1 minggu, ya, sekitar 1 minggu. Jadi kita menyemai sampai dia tumbuh, kemudian dia tumbuh menjadi 4 daun. Setelah 4 daun nanti baru dimasukkan ke sistem hidroponik, ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau sudah kita tanam, dia nanti akan besar seperti di gambar ini, ya. Anda bisa lihat, bisa tumbuh. Ini penyemaian namanya, menyemai. Jadi ketika menyemai ini ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh juga, ya. Jadi nggak usah khawatir itu. Kadang-kadang karena bibitnya udah expire, atau kita menyimpan bibit itu setelah kita pakai, kan kadang-kadang tidak 100% kita habis gitu, ya. Yang sisanya ini kita harus simpan. Nah, biasanya kita simpan di dalam kulkas, ya. Kita masukkan ke dalam tempat plastik yang ada zippernya, kemudian kita masukkan ke kulkas. Kalau kita simpan di luar saja, itu nanti yang berikutnya kita tanam dia nggak hidup, ya, dia nggak hidup. Nah, ini saya sudah coba ini bibit itu yang sisa itu yang sudah terbuka, sisanya itu saya masukkan ke plastik yang ada zippernya, kemudian dimasukkan ke kotak, ya, ke kotak Tupperware itu dimasukin ke dalam situ, lalu dimasukkan ke dalam kulkas yang bawah, masukkan ke kulkas yang bawah. Itu bisa sudah 5 tahun, ada yang saya simpan 5 tahun, saya tanam kemarin masih bisa hidup. Jadi bagaimana kita menanam menyemai ini dengan benar. Ya, ini yang di training, yang biasa kita trainingkan, yang banyak orang tidak tahu. Dia taunya tanam-tanam saja, nanti setelah mati ya udah nggak mau ngulang lagi. Nah, ini menyemai. Nah, ini syarat-syaratnya kalau kita mau berhidroponik ini, ya. Jadi yang pertama, syarat pertamanya adalah kita mau belajar. Nah, kalau mau belajar kita harus ikut training. Nah, waktu saya belajar dulu pertama, saya kan biasa bekerja di perusahaan besar gitu, ya. Selalu ada trainingnya. Nah, waktu saya belajar ini tidak ada trainingnya, saya belajar sendiri aja. Nggak tahu apanya, jadi bingung saya. Banyak tanaman mati, ya. Tapi cuma saya tidak pernah patah semangat. Saya selalu belajar dan belajar. Jadi kalau sekarang ini sudah banyak yang ngasih training, ya. Di tempat saya juga ada trainingnya. Kalau ada yang mau training nanti bisa ikut. Ya, kemudian di tempat ini harus ada sinar matahari. Nah, itu yang paling utama. Harus ada sinar matahari. Kalau tidak ada sinar matahari, tidak kena sinar matahari di tempat Anda taruh tanaman itu, dia tidak akan hidup. Dia akan kecil saja. Ya, jadi syarat utamanya adalah sinar matahari. Sinar matahari kita free of charge, ya Tuhan memberikan bagi kita sinar matahari yang luar biasa di Indonesia ini. Jadi kita harus menanamnya ada sinar matahari. Jadi kalau misalnya di kampung di Nias, kalau Anda mau buka lahan,
buka lahannya, potong semua tanaman-tanaman di sekitarnya, mungkin setengah hektar, dibuka, potong semua tanaman besarnya, nah ini ditanam sayur-sayuran, dia akan berhasil. Ya. Tapi kalau misalnya kita tanamnya masih kayak dulu, masih banyak pohon-pohon besar di sekitarnya, nanti dia kecil juga, dia tidak akan besar. Ya. Kemudian tanaman hidroponik ini, dia efektifnya sampai maksimum 33 derajat Celcius. Kalau lewat dia 33 derajat Celcius, akarnya itu tidak efektif lagi untuk mengisap nutrisi yang ada di dalam air. Ya, jadi di tempat saya ini kadang-kadang temperaturnya bisa sampai 35 derajat, bisa 36. Nah, ini yang harus diakalin. Biasanya saya tanam airnya itu saya tanam di tanah. Saya tanam di tanah sehingga dia lebih dingin. Atau saya kasih kalau saya bikin di tempat lain yang misalnya di atas, kan ada juga yang bikin di lantai 3, lantai 2 gitu ya. Itu bisa dikasih tampungan airnya itu dikasih balutan apa namanya itu styrofoam ya, dikasih styrofoam ya. Nah, kemudian nutrisi itu dipakai yang sudah biasa di pasaran. Ini ada yang jual sekarang, itu dijual secara online, itu bisa dibeli di situ. Jangan pakai yang kata orang bisa di mixing seperti itu. Karena kita bukan orang jago bikin nutrisi ya. Jadi kita pakai aja nutrisi yang sudah dijual dan sudah terbukti bisa gitu ya, terbukti berhasil. Jadi ini banyak sekarang ini yang di Medan ada, saya udah punya teman juga di Medan itu ada, di mana-mana sekarang sudah ada. Ya. Saya nggak tahu di Nias bagaimana ya, tapi saya kira ada juga lah ya. Nah, kemudian kalau mau nanam sayur, tanam satu macam sayur aja dulu, ya, jangan mau nanam semua. Nah, masalah di kita ini, kita mau nanam semua. Saya jago nih, saya tanam semua. Jangan, tanam aja satu, ya, tanam satu. Misalnya Anda mau nanam kangkung, tanam sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah jago menanam kangkung, baru tanam yang lain. Nah, belajarnya seperti itu. Jangan tanam semua. Jadi ketika kita tanam kangkung, masuk sawi, masuk lettuce, lada, segala macam, kita nggak akan pernah belajar apa sih bagaimana caranya menanam dengan benar. Kalau kita tanam satu-satu, kita tanam lettuce saja dulu, tanam satu tempat itu lettuce, kita bisa tahu apa sih bagaimana caranya menanam lettuce dengan benar. Nah, jadi kita betul-betul mahir menanam satu tanaman, baru kita tanam yang lain. Ya. Nah, itu tinggal bagaimana kita belajar saja. Ya. Jadi jangan tanam semuanya. Kalau tanam semuanya, Anda tidak akan belajar. Ya, jadi belajarnya itu tanam satu-satu. Nah, kemudian kalau gagal ya, kalau Anda ikut training tadi, tanya ke yang ngajar. Nah, begitu caranya. Tanya, ini kenapa kok tanaman saya tidak hidup? Ya, kemudian dicoba lagi. Ya, kalau yang mentornya itu benar-benar mentor yang bagus, dia akan mementor Anda sampai Anda jago menanam dan panen. Nah, itu yang saya bikin selalu seperti itu. Saya akan mementor mereka yang belajar kepada saya sampai dia betul-betul bisa menanam dengan benar, ya, sampai dia panen. Biasanya itu 1 bulan sampai 2 bulan. Dia akan biasanya kan banyak ketika kita belajar seperti ini kan yang tersisa paling 50% gitu ya. Nah, ketika kita mencoba melakukan, baru muncul lagi apa ini yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Nah, biasanya makanya kita mentor itu harus bisa memberikan petunjuk-petunjuk kepada orang yang mau bertanam ini, memberikan petunjuk-petunjuk sampai dia panen. Ya. Jadi kalau gagal sekali, jangan berhenti, ya, coba lagi. Ya. Itu bibit itu kalau kita tanam itu kan murah saja, paling juga 50.000. Kita bisa tanam berkali-kali itu, nggak apa-apa. Ya.
Jadi jangan berhenti. Kita harus tanam lagi. Nah, begitu kita mau menjadi orang yang expert gitu ya. Harus begitu. Ya. Nah, ini apa aja yang harus ada jika mau berhidroponik ya. Tadi sudah saya bilang harus ada sinar matahari. Ya, jadi kalau misalnya kita ada sinar matahari di rumah, dilihat di rumahnya ada sinar matahari nggak, masuk nggak sinar matahari. Yang pagi sampai sore. Ya, biasanya siang sih masuk juga. Nah, ini sinar matahari ini dari jam 7 pagi sampai jam 11 itu bagus untuk tumbuhan. Tapi jam 11 sampai jam 2 itu ultravioletnya sangat kuat, jadi tidak bagus. Makanya kita kasih dia atap transparan yang khusus hidroponik yang mengurangi sinar ultravioletnya. Ya. Nah, sore nanti dia memerlukan lagi sinar matahari sorenya jam 2 sampai jam 4 sore, jam 5 sore gitu ya. Nah, itu masih memerlukan juga. Jadi sinar matahari ini sangat penting. Nah, mungkin masih ingat dulu waktu kita SMA itu belajar fotosintesa ya. Jadi ketika kita menjemur bibit kita tadi ya, waktu kita sudah kelihatan kita jemur keluar ya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Kan pertanyaannya itu. Apa tujuannya? Kenapa harus dijemur? Sebenarnya itu dijemur supaya dia terbentuk fotosintesa, daunnya terbentuk, akarnya terbentuk. Sebenarnya tujuannya itu. Makanya harus dijemur. Ya. Nah, dijemurnya dari pagi sampai jam 11, jam 11 sampai jam 2 itu dimasukin ke dalam yang tidak kena sinar matahari langsung supaya dia tidak mati. Kalau dia dikasih terus dia jam 11 sampai jam 2 itu dia bisa mati gitu ya kalau masih apalagi masih kecil. Jadi ya itu harus diperhatikan ya. Nah, kemudian ada TDS meter yang seperti sebelah kanan ya, TDS meter ya. TDS meter yang sebelah kanan ini itu harus punya kita ya. Harus punya ya TDS meter yang ini. Jadi ini namanya TDS meter. Ini mengukur solid yang ada di dalam air. Kalau kita punya air pump, biasanya kalau di Jakarta itu airnya biasanya 230. Tapi kalau air pump itu biasanya solidnya di bawah 100 nilainya ppm-nya, ya nilai ppm-nya. Jadi ini harus punya ini sebagai orang yang bertani hidroponik harus punya. Jadi kalau paken nanti harus punya ini, harusnya sudah punya ini ya pakennya untuk mengecek daripada nutrisi ya, ini mengecek nutrisi. Jadi bagaimana nanti nutrisinya bisa tepat gitu ya, harus dicek dengan TDS meter. Lalu ada yang namanya pengecekan pH atau kertas lakmus. Mungkin di SMA kita udah pernah punya dulu ya. Saya nggak tahu, kita orang biologi pasti tahu lah kertas lakmus ya. Ya. Nah, ini mengukur pH. Kadang-kadang pH ini ada yang pH-nya 8, ya air pump kita. Harusnya pump itu pH-nya 7 harusnya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita pakai air tanah gitu ya atau air sumur, kadang-kadang pH-nya bisa 6, kadang-kadang pH-nya bisa 8. Nah, ini harus kita ukur sebelum kita campur dengan dengan air yang kita pakai untuk hidroponik ya. Kemudian kita harus punya alat-alat ukur volume ya, yang 2 liter yang seperti yang sebelah kiri ini. Kemudian sirin atau suntik, alat suntik. Lalu kita harus punya termometer. Termometer ini ada di TDS meter ini ada dia sekali ya, jadi sudah ada di situ. Jadi ini yang harus kita punya kalau kita mau menjadi hidroponiker ya, orang-orang yang hidroponik harus punya itu ya. Nah, lanjut. Nah, keunggulan hidroponik dibanding tanaman tradisional ya. Yang pertama bersih dan tidak pakai tanah. Kemudian kecepatan pertumbuhan 2 kali lipat lebih cepat ya. Kecepatan pertumbuhannya. Ini kalau kita tanam pokcoy, tanam selada, tanam caisip itu dalam 4 minggu itu sudah panen kita. 4
4 minggu. Pasti 4 minggu, tidak lebih, tidak kurang. Ya, pasti dijamin itu. 4 minggu sudah panen. Kemudian penggunaan air berkurang 80% karena kita mensirkulasi airnya. Kita sirkulasi airnya. Jadi kecuali misalnya sistem kita bocor ya, nah itu lain hal ya. Tapi kalau sistem kita berjalan baik dengan benar, penggunaan air ini sangat efektif. Ya. Kemudian di sistem kita juga tidak ada gulma atau tanaman liar di sekitarnya, karena ini tidak akan tumbuh tanaman liar di tanaman sayuran kita, tidak akan ada, ya, tanaman gulma atau tanaman liar. Ya. Kemudian pemakaian nutrisi sangat efisien karena kita sirkulasi dia. Lalu yang paling penting adalah tidak memakai pestisida. Ya. Ini yang paling apa? Jadi tanaman kita ini sangat sehat, ya sangat sehat. Ya. Nah, kemudian disadvantage-nya apa gitu ya? Kan itu. Nah, kebun hidroponik ini memerlukan waktu dan komitmen kita. Ya. Kenapa? Karena tiap pagi dan tiap sore harus kita cek. Kita cek ppm nutrisinya harus kita cek. Pagi, sore. Ya, pagi dan sore saja ya. Kemudian memerlukan pengalaman dan pengetahuan secara teknis. Kita harus punya pengetahuan dan pengalaman. Ya. Jadi kita nggak bisa, bisa sih secara otodidak bisa, ya. Tapi mungkin kayak saya dulu gitu ya. Agak lama baru tahu. Tapi kalau kita belajar, ada yang mengajarkan kita, ada yang training kita, kita bisa lebih cepat tahu. Ya. Yang berikutnya, ada perdebatan panjang antara hidroponik dengan sistem organik atau bukan. Pertanyaannya itu. Ya. Nah, kalau saya bilang sih hidroponik ya hidroponik, organik ya organik. Organik itu selalu dia memakai tanah, ya organik. Ada di tanah dia. Kalau kita hidroponik, kita tidak pakai tanah. Bedanya itu aja. Ya. Kemudian kerugian lainnya adalah kita kan memakai air ya. Jadi kalau kemudian kita pompa juga ada. Jadi bahaya listrik ini bisa sangat besar karena kita bermain-main dengan air dan kita bermain-main dengan pompa yang memakai tenaga listrik. Jadi kita harus hati-hati kita. Lalu resiko listrik mati juga. Ya, resiko listrik mati kalau misalnya kita lagi pergi kemana gitu ya, kemudian listrik mati, lalu di rumah nggak ada orang, nah kita kelabakan sendiri gitu ya. Kemudian yang terakhir yang mungkin menjadi pertanyaan nanti adalah investasi awalnya cukup mahal. Investasi awalnya cukup mahal ya. Jadi bagi orang-orang yang mau belajar hidroponik ini memang modal awalnya itu sangat mahal karena kita harus beli semua TDS meter itu harus beli, kertas lakmus harus beli, pH meter harus beli, alat-alat yang lain, kemudian sistem hidroponiknya kita harus beli. Tapi ini bisa kita pakai terus-menerus setelah itu. Jadi kita memang awalnya investasinya cukup mahal, tapi habis itu kita bisa pakai ya, kita bisa pakai terus-menerus. Saya sudah pakai 5 tahun saya punya ini, masih bagus ya, belum ada yang saya rubah gitu, masih bagus ya. Jadi sebagai penutup ya, kalau misalnya gagal ya jangan berhenti ya, gagal sekali jangan berhenti, diulangi lagi, justru kita belajarnya dari situ. Ketika kita gagal, kenapa ini begitu, kita belajar dari situ, kita tanam lagi ya. Nah, sementara kalau kita gagal nih, kalau kita punya mentor, kita pernah belajar gitu ya, kita bisa tanya ke mentor kita ya. Kalau misalnya Anda belajar di tempat saya, nanti kita akan bikin grup, kita akan monitor terus perkembangannya setiap hari ya. Kemudian jangan berharap tanaman tumbuh 100%. Ya, selalu ada yang tidak hidup. Itu di mana-mana juga sama ya. Pasti ada yang tidak hidup. Jadi nggak usah khawatir tuh, misalnya Anda tanam 1000 bibit, ternyata tidak tumbuh semua, ya nggak apa-apa. Ya, makanya nanamnya secukupnya saja, tanam ya seratusan biji aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya, supaya tahu persis berapa ada yang bagus sama. Kemudian juga waktu membeli bibit ini juga harus ditanya expire date-nya kapan. Nah, jangan dijual sama kita,
yang sudah expire. Tanya, kita kalau beli online itu selalu bisa kita tanya expire date-nya kapan. Dia akan kasih tahu kita. Misalnya masih 6 bulan lagi, nah, bisa kita beli, bisa kita pakai. Ya. Tapi kalau misalnya ditanya kemudian dia tidak jawab, nah, berarti dia sudah mau expired. Jangan dibeli. Ya, jangan dibeli dari situ. Ya. Jadi kita lihat itu sebagai room for improvement. Jadi apa kita namanya kalau misalnya tidak tumbuh ya itulah yang harus kita improve daripada kita sebagai orang yang belajar. Bagaimana kita supaya kita lebih tahu lagi. Nah, yang terakhir adalah cintailah pekerjaan Anda, maka dia akan memberi hasil yang baik bagi Anda. Ya. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditendang ke sini. Wah, ditendang. Wah, mantap, mantap, mantap. Ya, kawan-kawan siapa yang Mantap. siapa? Thank you Pak Obaza, luar biasa. Saya jadi kalau dari sini tadi saya jadi mengerti bahwa hidroponik itu adalah dengan air, bukan dengan tanah. Tuh, itu pertama. Kedua, dia vitamin yang selama ini berasal dari tanah, artinya melalui media tanah itu melalui air. Itu hidroponik. Itu yang saya tangkap. Dan medianya ada 4 tadi ya, ada M4, ya, rock wool yang pertama tadi, dan rupanya bukan busa ya. Itu bukan busa itu. Kirain busa. Batuan itu Pak, batuan. Batuan ya. Oke, good. Wah, itulah pentingnya kita mendengar dari orang yang pengalaman. Kita menebak-nebak selama ini. Oke. Good. Dan memang fakta bahwa hasilnya berlimpah dan memang memerlukan investasi yang besar. Kalau dia punya lahan yang cukup besar, tapi di kota mungkin itu sangat baik ya. Sangat baik ya. Dan satu lagi yang menjadi syarat, rupanya harus ada matahari ya. Berarti tidak bisa hidup di dalam rumah. Bisa hidup dalam rumah dengan bantuan ini, lampu yang daylight. Tapi itu mahal sekali Pak. Itu mahal sekali. Ya. Wow. Oke kawan-kawan, relax. Ya. Mumpung kawan kita ini yang ngomong, silakan. Siapa yang mau nanya? Yang ingin konfirmasi lah. Ya. Silakan. Saya sih tadi ada dapat, wah ini dapat ide riset saya di bidang saya. Yo, Pak Maferal. Izin tanya sama Elbar. Ya, monggo. Ya, sambil tadi, ini penjelasan Pak Obaza ini luar biasa ya. Dari perminyakan banting setir menjadi hidroponik. Oke. Tadi saya sambil Pak Obaza cerita tadi, saya mencatat sih beberapa yang mau saya tanyakan Pak. Pertama adalah ini kan air, ini kan sumber utamanya kan air ya. Energi pertamanya itu. Dan kalau mungkin di Jakarta kan mungkin kita bisa gunakan air pump. Tapi kalau di daerah barangkali bisa gunakan air sungai dan segala macam ya. Yang notabene solid airnya itu kan berbeda-beda ya. Nah, pertanyaannya adalah cara menetralisir supaya memenuhi syarat ke hidroponik itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi juga sebenarnya mau saya tanya itu modal awalnya kira-kira berapa? Tapi oke, karena tidak dijelaskan. Tapi minimum kira-kira gini Pak. Kalau kita keluarkan modal awal umpamanya 100.000, contoh aja ya. Kira-kira dengan 1 meter kali 1 meter itu berapa persen Pak? Itu akan mendapat dalam tanda petik lah ya, mendapat keuntungan kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tadi kan ada beberapa bibit yang memang tidak akan hidup ya. Ada sebagian yang hidup dan ada juga sebagian. Nah, apakah root ball namanya tadi itu ya? Rumput itu masih bisa digunakan kembali atau sama sekali sudah tidak bisa digunakan lagi? Artinya mesti dibuang. Kalau tadi bibit yang lebih kan masih bisa disimpan sampai 5 tahun di kulkas.
Ya. Tapi kalau roll kayak gitu apakah masih bisa digunakan lagi atau dimodifikasi atau bagaimana? Itu sih Pak. Baik. Saya tidak catat ya Pak. Ya. Saya tidak catat. Oke. Saya catat nih. Ya. Jadi air ya, masalah air. Air itu nanti harus dicek Pak. Jadi pertama sekali kita kalau misalnya saya membuat sistem hidroponik rumah seseorang ya. Yang pertama yang saya cek itu airnya. Airnya saya cek saya cek pakai TDS meter. TDS meter berapa ppm airnya itu. Jadi biasanya air dari selang dikasih di gelas dan itu pakai TDS meter, nanti saya cek berapa ppm, readingnya berapa. Nah, kalau readingnya misalnya pump di tempat saya ini, itu readingnya biasanya 80 reading TDS meternya. Nah, itu cukup bagus buat buat hidroponik ya. Nah, kemudian tapi bagaimana kalau misalnya readingnya misalnya 400 gitu ya. Misalnya 400. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau misalnya readingnya 400 itu terlalu tinggi kan. Terlalu tinggi dia punya reading. Kita nggak tahu 400 ini apa aja yang ada di dalamnya, solid apa aja, kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Jadi kita harus memperhitungkan dia dengan benar. Jadi kita jangan mungkin nggak bisa dipakai airnya kalau misalnya ketinggian seperti itu. Ya, nggak bisa dipakai untuk untuk air sebagai air baku daripada tanaman kita. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya dicek adalah pH air kita. pH air ini kalau dicek, kalau dia dari air pump PDAM itu pH-nya harusnya 7 atau netral ya, pH-nya 7. Nah, bagaimana kalau misalnya bacaan kita cuma 5 gitu, 5 ya? Apakah bisa dipakai air ini untuk bahan baku hidroponik? Nah, kalau misalnya TDS meternya tadi bacanya bagus ya, bagus misalnya di bawah 100 atau misalnya 120, itu kan masih bagus ya. Nah, kalau itunya TDS meternya bacaan bagus, nah tapi di pH-nya bacaannya 5 gitu ya, ini bisa kita treat airnya dengan menaikkan pH-nya, kita naikkan ke 7, bisa ya. Ada yang jual namanya pH up. Ada pH up dan ada pH down. Itu ada yang jual di toko-toko pertanian, pasti ada itu ya. Jadi kita bisa treat seperti itu. Nah, kemudian tadi yang terakhir itu ditanya rock wool-nya ya. Rock wool ini kita cuma bisa pakai sekali Pak ya. Kita cuma bisa pakai sekali. Jadi rock wool ini kita potong dia kecil-kecil 2,5 cm, 2,5 cm kali 2,5 cm. Tebalnya juga 2,5 cm. Kita potong dia kayak kubus gitu ya. Nah, ini bisa menjadi tempat tanaman punya akar gitu. Dia punya akar dan dia bisa hidup di situ sampai dia besar nanti, sampai besar sekali apanya. Nah, kalau dia sudah besar tanaman ini, akarnya kan besar juga di bawah. Nah, ini nanti rock wool-nya akan habis oleh akar tadi. Tapi dia sudah tidak diperlukan lagi ketika akarnya sudah besar gitu ya. Ketika akarnya sudah besar, dia tidak diperlukan lagi karena akarnya sudah masuk ke dalam air, sudah bisa ngisap sendiri. Rock wool ini dipakai ketika dia masih kecil, masih belum bisa ngisap air sendiri. Nah, itu dia perlu dihisap pakai sumbu tadi. Jadi dia mengisap air sehingga akar tanaman ini bisa tetap bisa ada airnya. Jadi itu mengenai rock wool. Kita pakai sekali aja Pak, sekali aja. Nah, kemudian apa itu? Kemudian keuntungan ya, ini masalah keuntungan ya, keuntungan. Keuntungan ini kalau misalnya
saya nggak tahu kalau misalnya saya bisa tanam itu satu sachet bibit itu ya, satu sachet bibit itu ada yang 10.000, ada 20.000 ya. Kita tanam itu, kemudian kita ada lagi modal kita tanam, kemudian kita beli rokulnya, kemudian kita beli nutrisinya kan gitu ya. Nah, biasanya kalau kita nanam satu tempat itu ya, anggaplah ini 60 net pot itu 60 pokok pohon, kita tanam itu dalam dua kali panen saja itu harusnya modal kita sudah bisa kembali 2 atau 3 kali panen gitu ya. Memang cuma kan pertamanya kan kita belum tentu tumbuh subur ya waktu pertama kali nanam ya, belum. Makanya saya nggak bisa bilang 2 kali panen gitu. Tapi kalau misalnya kayak saya tanam sekarang pasti subur gitu karena saya udah tahu cara triknya, sudah bisa gitu ya. Itu bisa kita tahu berapa kali. Tapi kalau misalnya baru tanam ya memang pastilah kita akan menghadapi masalah-masalah tidak subur, kemudian tumbuhnya kurus gitu ya, panjang kurus. Nah ini masalah-masalah yang perlu kita pelajari sambil kita belajar, sambil kita mengetahui caranya. Kalau sudah tahu nanti semua itu gampang sekali Pak. Anda tinggal taruh aja. Saya sekarang taruh aja, saya nggak perlu lihat-lihat karena saya udah tahu ini pasti apanya sekian gitu, apanya masalahnya apa, saya udah tahu. Ya. Saya kira itu Pak ya, Pak PI. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Obaza. Thank you Pak. Ada yang lain, kawan-kawan? Iya, selamat malam. Pak Iradat, oke. Iya. Ya. Saya sih terus terang mungkin tertarik sekali dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Sarah karena memang praktikal sekali gitu. Jadi saya mungkin memang tidak harus menjadi pesaing buat Pak Ahmad Sarah, tapi minimal sih mungkin untuk tanam untuk keperluan lah, contoh. Ya untuk keperluan kita di rumah aja, misalnya 1-2 macam sayur kita coba. Yang ingin saya mau tanyakan Pak Ahmad Sarah di sini, karena walaupun tadi sudah dipaparkan secara apik dengan cara bahasa yang sederhana, tetapi tentu dengan penyampaiannya satu kali ini tidak akan pernah bisa langsung bisa kita praktekkan gitu. Yang mau saya tanya satu hal, apa ada literatur yang bisa mendukung atau membuat kita bisa lebih memahami lagi cara tanam hidroponik ini? Itu pertama. Yang kedua, tadi kalau saya tangkap dari pemaparan Pak Ahmad Sarah mengatakan bahwa ini sayur-sayuran hidroponik ini adalah sayuran yang dijamin sehat. Ya. Tapi di sisi lain saya juga tadi tangkap bahwa untuk memacu pertumbuhan atau untuk menjamin pertumbuhannya bagus, justru juga harus perlu nutrisi. Nutrisi itu dalam bentuk pupuk. Nah, pupuknya ya tentu yang saya pahami secara awam selama ini bahwa yang namanya pupuk itu semua berasal dari jenis-jenis bahan kimia. Nah, jadi kenapa dikatakan tadi bahwa ini dijamin sehat, sementara atau juga sama-sama saja hampir sama dengan tanaman yang umumnya ditanam di tanah, di media tanah, tetapi dipupuk gitu. Yeah. Nah mungkin bedanya tadi yang paling menonjol tadi Pak Ahmad Sarah katakan bahwa itu hanya tidak ada pakai pestisida yang saya tadi tangkap. Nah, jadi bagaimana itu Pak Ahmad Sarah? Kenapa dikatakan itu dijamin sehat? Tolong diuraikan lagi maksudnya. Terima kasih. 2 pertanyaan saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Gilbert ya. Ya. Baik, mengenai literatur memang sampai saat ini masih belum ada Pak ya. Belum ada yang secara yang bisa kita beli atau apa. Tapi
beberapa tempat itu ada dia punya namanya buku-buku misalnya kayak tempat saya ini nanti saya bikin training, kemudian ada buku ininya, buku panduannya gitu ya. Itu ada, tapi itu tidak diperjualbelikan. Itu hanya panduan-panduan yang kita bikin secara sendiri-sendiri gitu ya. Jadi masih belum ada memang yang secara yang bisa kita beli gitu, kemudian kita bisa belajar di situ ya. Belum ada. Ya. Saya juga mencari itu. Kalau ada juga saya senang sekali, tapi belum ada gitu. Iya. Nah, kemudian masalah pupuk tadi. Nah, ini mungkin kalau pupuk di tanah itu kan, itu sebenarnya kan kita kasih pupuk di tanah, itu pupuk yang kita kasih itu bisa hilang mungkin sampai 50%, Pak. Jadi kita kasih di tanah, kemudian dia diserap sama tanah kan. Kemudian bisa hilang sampai 50% gitu ya. Sementara kenapa hidroponik ini lebih bagus ya? Karena pupuk yang kita kasih itu sebenarnya bukan pupuk ya. Kita jangan bilang pupuk lah ya, karena kalau kita bilang pupuk ini kan jelek sekali gitu ya. Kita bilang nutrisi, makanya kita panggil nutrisi dia. Nutrisi itu artinya makanan tanaman kita. Ya. Jadi nutrisi ini bedanya dengan pupuk itu. Kalau pupuk itu kan kita kasih di tanah, dia dalam kondisi dalam keadaan solid gitu ya, solid atau belum tercampur air gitu ya. Kita sebar aja di tanah gitu ya. Kemudian kita taruh di tanah. Kalau kita punya ini, kalau di hidroponik ini, dia memang harus terlarut 100% dia, Pak. Harus terlarut di air. Ya, jadi kalau misalnya Anda beli pupuk yang solid tadi ya, yang keras tadi misalnya, yang dalam kondisi padat tadi, Anda beli itu kemudian Anda campur di air, misalnya dia tidak tercampur, nah itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Jadi salah satu cara kita melihat itu bagus apa tidak adalah dengan ketika kita mencampur daripada nutrisi ini, kita campur dengan air, dia harus 100% larut di air. Harus 100%. Karena ketika dia larut 100%, dia berubah menjadi ion positif dan ion negatif yang akan diserap sama akar tanaman kita. Ya. Nah, kalau pupuk itu kan kita nggak tahu bagaimana cara mereka bikin, itu kita taruh gitu aja kan di tanah. Kita tidak mau tahu lagi apa yang terjadi di akar tanaman atau bagaimana gitu ya, kita taruh gitu. Nah, kalau ini dia dia harus terlarut 100%. Ya, jadi kita harus melihat seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pupuk indikasi orang, kemudian dia tidak larut 100% di air, ya kita jangan pakai. Kita jangan pakai. Nah, seperti itu. Karena banyak juga orang yang membuat pupuk ini kan dia bisa bikin dari macam-macam ya, kita nggak tahu kan, kita taunya beli. Nah, makanya saya bilang kita beli yang sudah dipakai orang, sudah terjamin dan dipakai orang gitu ya. Dan kita juga memang melihatnya, memakainya, kita kalau saya ini sendiri gitu, saya larutkan sendiri dan biasanya dia memang terlarut 100%. Ya. Saya coba ini. Saya menduga begini, Pak Gilbert. Kalau pestisida atau pupuk itu kan nggak melarut. Itu karena tidak melarut, itu yang bikin masalah. Ya. Ketika kita makan sayur yang di dalamnya ada nempel pestisida, itu yang bermasalah. Iya. Ya, jadi sementara ini sistemnya harus melarut. Sehingga akibatnya ada kepastian bahwa dia benar-benar diserap, bukan tertinggal, bukan menjadi residu. Dia bukan jadi residu. Kalau yang masalah di mana-mana pupuk itu karena jadi residu. Jika kita siram, menempel di daunnya, itu yang menjadi masalah. Nah, tapi kalau ini tidak, dia dapat dari akar,
Benar, Ya. dia dapat dari Iya, akar. banyak itu. Ya ini dugaan saya. Jadi makanya dia disebut sehat. Tapi pupuk, ya sebenarnya ya di mana-mana pasti bahan kimia. Ya. Jadi di situ Ya, bedanya. pasti. Iya. Siapa orang kimia di Ya. sini ya paling tahu pasti. Ya, ya, Jadi Betul. persoalannya itu di situ. Iya. Persoalannya di situ. Persoalannya di situ. Ya, Oke. izin Pak Elmer. Ya, Izin Pak Elmer. ya, Saya boleh nambah lagi ya Pak Masara? boleh. boleh. Iya, jadi yang perlu saya tanyakan lagi, di mana bisa kita dapatkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan ini tadi, atau semua mulai dari bibit, peralatan-peralatannya, apakah memang ada toko khusus untuk itu yang pertama. Yang kedua ini kalau masalah tanaman yang saya pahami secara awam ini, ya, bahwa butuh disiram gitu. Ya. Apakah hidroponik ini juga memang perlu disiram setiap pagi sekali, setiap sore sekali, atau justru tidak? Karena ini tadi di media tanamnya semua pakai air gitu. Ya. Demikian Pak Masara. Baik. Mas Sarah, Ya. kalau boleh, Ya. langsung adakah toko di Medan? Nah, itu kira-kira. Oh, gitu ya. Iya. Jadi gini, kalau toko hidroponik ini harusnya ada, Pak. Nanti searching aja di Tokopedia, searching aja toko hidroponik di Medan, pasti ada. Oke. Ya, Oke, mantap. coba searching. Kalau nggak ada, besok hubungi saya lagi ya. Harusnya ada. Amin. Nanti Oke. di Medan itu banyak Lau. juga. Ya, di Lau, Medan itu banyak oke. juga teman yang bikin itu. Banyak yang sudah bikin tuh greenhouse di sana, sudah banyak yang bikin. Oh ya, oke. Oke, kemudian perlu disiram apa tidak? Itu kan pertanyaannya. Kalau Iya. hidroponik ini Pak tidak perlu disiram, Oh, Ya, jadi asal Anda memastikan bak air Anda itu selalu penuh gitu ya, selalu penuh. Ya, jangan sampai dia habis gitu. iya. Karena hidroponik ini ketika dia sudah mau panen, misalnya apanya kan 4 minggu panennya. Nah, Iya. ketika dia sudah mau panen, itu dia mengisap apa ini juga kencang juga mengisap airnya. Iya. Jadi kalau misalnya pagi misalnya kita lihat masih penuh, sore-sore nanti mungkin tinggal setengahnya. Nah, jadi jangan kaget gitu. Ini kenapa ini kok bisa habisnya? Karena dia lagi besar-besarnya kan, banyak dia minum air. Ya. Wah. Dia tahu kalau dia mau dipotong. Iya. Kemudian dia tidak perlu disiram. Nah, Dia tahu kalau dia mau dipotong, mau diambil. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya kita tanam ini belum kita kasih atap ya. Kalau misalnya hujan, air hujan itu tidak bagus untuk tanaman karena air hujan itu pH-nya sekitar 5, Pak. Oh. pH air hujan itu 5. Jadi dia merusak daun daripada sayuran kita. Jadi kalau misalnya habis hujan, biasanya kalau saya habis hujan, misalnya atapnya kurang begitu bagus gitu ya. Nah, itu habis hujan nanti saya siram pakai air biasa, air PDAM. Saya siram. Nah, jadi fungsinya untuk menghilangkan air hujan itu. Ya, bukan untuk membuat dia subur, enggak, tapi menghilangkan air hujannya kita siram-siram. Iya. Oke. Paham. Ya. Oke. Oke. Kawan lain. Ya, Siapa yang mau bertanya? Kawan lain. Ayo, monggo. Nama Ken. Wah, ini praktisi, pemula. Monggo. Terima kasih Bapak Mas Sarah. Ya. Memang pernah ngintip Facebooknya. Tetapi bukan karena ngintip Facebooknya sih saya mau mencoba, tetapi hanya karena ada tugas anak-anak. Ya. Jadi yang paling senang di situ adalah pada saat tumbuh dan menjadi besar. Ya. Nah, kemudian karena mengintip-intip Facebook Pak Mas Sarah, terus wah ini gimana ini cara Bapak Mas Sarah begini.
Nah, makanya mungkin di belakang saya itu ada saya coba sendiri gitu di belakang. Ya. Itu umurnya itu sudah 12 hari. Oke. Pakai baki. Ya. Pakai baki. Nah, yang menjadi pertanyaan saya bagaimana memulainya ini adalah satu, kemarin saya pernah WA ya, bahwa air saya itu adalah 256 ppm-nya. Ya. Nah itu bagaimana mengantisipasinya? Itu air sumur ya, air yang digali. Nah, kemudian untuk yang belakang itu, karena saya pikir, saya lihat juga di video-video itu, betul tadi yang Bapak Mas Sarah bilang 80 sampai 120. Akhirnya saya pakai aqua, isi ulang. Nah, memang ppm-nya itu adalah sekitar 52. Akhirnya saya memulai seperti yang di belakang saya itu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya itu, kalau umpamanya baru memulai itu, ppm-nya itu berapa? Dan sudah tumbuh besar atau mungkin seperti 2 minggu itu, ppm-nya harus berapa? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaan saya, karena saya juga masih belum mencoba ppm untuk air pump di sini, saya belum coba. Tapi yang saya fokus kemarin itu hanya di air sumur aja. Itu aja dulu yang bisa saya tanyakan dulu ke Pak Ahmad Sarah. Terima kasih Pak Maken. Saya mau tanya dulu nih. Ini kan sudah praktek langsung nih. Ya. Ini tanam apa sekarang nih? Memang kalau saya sebutin kayak malu dengan yang tadi karena cukup satu. Kalau saya pakcoy. Ya. Pakcoy, cabe, kemudian apa tadi itu kangkung ya, sama bayam. Nah, tetapi semangat. bayam sama yang lainnya itu masih di atas pengol, masih belum pindah. Nah itu, memang sengaja saya kasih tanam banyak karena memang janjinya kita ini ketemu malam ini kan. Iya. Nah, supaya ada pertanyaannya, makanya saya coba. Memang kalau soal mati, betul itu. Ya. Terbukti di cabenya memang tidak 100% lah ya. Memang sama, tapi ada yang kuning, tapi dia masih hidup. Tapi ya udah biarin aja, nanti tuntasnya ke Pak Mas Sarah ini kelihatannya ada solusi yang terbaik. Itu aja dulu Pak Mas Sarah. Iya. Terima kasih. Jadi udah tanam pocoy, udah tanam kangkung, udah ada bayam ya. Nggak apa-apa Pak, itu nggak apa-apa. Kemudian ininya berapa dikasih Pak? Apa namanya, nutrisinya berapa dikasih ppm-nya? Kemarin dengan bahan bakunya, aquanya kan, isi ulangnya kan 52. Ya. Kemudian saya tambah, tapi bukan AB mix tadi yang kasih tunjuk ya. Saya pakai yang flag D ya. Ya. Nah, itu saya kasih kemarin itu 654. 654. Oke. Ya, 654. Ya. Pertanyaan saya satu lagi Pak, apa Bapak punya tabel pH dan ppm untuk sayur yang Bapak tanam? Nah, itu nggak ada. Ada ya. Hanya referensinya sedikit di video. Dan Ya. memang sengaja saya coba sendiri karena saya ngikutin mereka juga ada yang salah saya lihat. Ya. Nah, jadi memang sengaja dia hanya sampai saya bilang Pak, ini dengan apa ini kan saya lebih tahu gitu ya sampai di mana itu apa namanya, sampai di mana pengetahuan yang sudah didapat. Jadi itu ada ininya Pak, ada namanya tabel daripada tanaman-tanaman itu. Jadi di tabel itu ada pokcoy, ada selada, ada lobak, ada macam-macam. Kemudian di sebelahnya ada pH range-nya berapa. Lalu di sebelahnya lagi ada ppm-nya, berapa ppm yang diperlukan. Nah, jadi nanti ketika misalnya Bapak punya air sumur itu 256, maka
misalnya Bapak tanam pokcoy sekarang nih. Pokcoy itu ppm-nya pokcoy itu 1050 sampai 1400. Ya, 1050 sampai 1400. Jadi nanti Bapak lihat harus pakai TDS meter tuh ngeceknya. Ya, nah, sudah. Ketika masukkan ke sistem atau ke tempat ininya, sudah 4 tahun dia, kita masukkan ke sistem, kita kasih dia ppm-nya itu 1000. Harus 1000, Pak. Ya. Jadi ketika dia sudah 1000, kita biasakan dia tanaman kita hidup di situ selama seminggu. Setelah seminggu berlalu, ini ppm-nya kita naikkan menjadi 1400. Ya. Jadi selama 3 minggu terakhir itu ppm-nya kita kasih 1400 ya, 1400. Jadi biasanya dia akan tumbuh dengan sangat subur, ya, tumbuh dengan sangat subur. Jadi nah ini ada Pak, ini ada, bentar saya lihat. Benar ya? Ya, tapi ini apanya nggak ada nama sayurnya. Oh, oke. Aneh-aneh ini nama sayurnya. Oh, oke. Ya. Tapi Nggak ini apa-apa. maksudnya kan? Oke. Ya, maksudnya itu. Jadi kalau Anda lihat itu ada ppm, ada kenaikan lagi Pak. Ya, ada ppm, sebelahnya ada pH-nya kan. Nah, jadi misalnya ini pH di sebelah kiri ini range-nya ada 6 sampai 7 gitu ya. Ada yang 5 juga, ada yang 5 sampai 6, ada 6 sampai 6,5. Nah, ini maksudnya pH-nya itu bekerja di range ini ya. Misalnya yang pertama African Violet itu dia range-nya 6 sampai 7. Jadi kalau kita cek pH air kita misalnya 6,1, nah itu bagus. Atau 6,9 itu bagus. Tapi kalau kita cek misalnya dia 7,5, maka pH-nya ini harus kita turunkan pakai pH down. Ya, pH-nya kita turunkan menjadi di range ini 6,0 sampai 7,0 ya. Kemudian ppm-nya di sebelah kanan itu 840 sampai 1050 kan. Nah, waktu kita tanam dia pertama 4 daun ya, biasanya kita semai kan, kemudian kita tunggu dia sampai 4 daun. Ketika dia sudah 4 daun, kita masukkan ke net pot, lalu kita masukkan ke sistem. Nah, air yang kita pakai itu kita kasih nutrisinya 840. Ini ngikuti yang ini ya, 840 African Violet ya. 840. Nah, itu kita tunggu seminggu, kita sirkulasi seminggu. Setelah seminggu nanti kita naikkan jadi 1050. Nah, pertanyaannya adalah ppm air misalnya air baku kita 256. Ya, 256. Jadi ini harus kita perhitungkan. Jadi nanti 256 ini dia harus naik dia dari 1050 ini harus kita naikkan dia jadi tambah 256. Ya, kita tambah 256. Jadi nanti jadinya maksimumnya 1350. Ya, kalau 256 ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi ini harus kita tahu juga apanya karena kita nggak tahu yang 256 ini kan air yang tadi kan kita nggak tahu isinya apa. Ya. Isinya apakah itu nutrisi, apakah itu bahan kimianya kita nggak tahu di dalamnya apa gitu ya. Ada kalium, ada apa segala macam, atau dia mungkin besi gitu, Fe gitu ya, yang mungkin kita perlukan. Jadi makanya ketika ngasih ppm ini kasih dulu 1050 ya, kasih 1050. Jadi kasih maksimum dia di 1050. Nanti dilihat perkembangannya. Nah, kita bisa melihat dari daun tanaman kita. Kalau daunnya misalnya masih tidak hijau, betul-betul hijau, berarti ppm-nya kurang. Gitu loh, Pak. Kalau misalnya kuning-kuning daunnya, kuning-kuning ya, kan kelihatan itu kuning-kuning daunnya. Nah, itu ditambah aja apanya ppm-nya.
berarti kita harus tambah yang 250 tadi, 256 tadi. Kita tambah lagi segitu. Nah, tapi untuk pertama kasih dulu dia 1050. Ya. 1050. Jadi dilihat perkembangannya sehari 2 hari dilihat. Kalau dia masih kuning-kuning, dia masih belum apa, udah ditambah aja. Nah, karena dia kalau kuning itu berarti nutrisinya kurang. Nutrisinya kurang. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Pak Maken bisa menanam semua nih pocoy sama cabai, kangkung dan bayam ini. Karena biasanya kita memerlukan netpotnya Pak ya, karena kita bukan hanya menyemai aja, kita nanti harus tanam dia di tempatnya gitu ya. Tanam di tempatnya supaya kita bagus pertumbuhannya gitu. Karena kalau kita tanam dia di tempat semai itu, dia tidak akan besar-besar juga, segitu-gitu aja dia. Jadi misalnya Anda biasakan dia di situ 2 minggu, dia nanti besarnya nggak besar-besar amat, membesar juga tapi nggak sebesar kalau ditaruh di tempat gitu, di sistem. Ya. Oke. Pak Maken gimana? Ya, sementara oke, dijalankan besok. Tetap semangat. Semangat ya. Jadi saya melihat ini memang butuh ketelatenan ya Pak Obaza. Ya. Mas Sarah ya, ketelatenan gitu ya. Karena memang peralatannya juga lumayan jelimet ya. Ya. Dan juga karena kita bermain di nutrisi, jadi tampak modern ya. Karena tadi saya melihatnya begini Pak Mas Sarah ya. Kalau ada kawan-kawan lain silakan nanti habis ini ya. Tadi kan ada pengurangan TDS, pH. Itu ngukurnya satu per satu. Satu per satu ya. Per sistem atau per whole. Ukur airnya Pak. Airnya doang. Airnya kita ukur dulu kan. Sebelum kita masukkan nutrisi, kita ukur airnya dulu berapa ppm, ya, berapa pH. Oke. Ya kan? Nah, kemudian kita masukkan nutrisi, kita campur, aduk yang A. Oke. Misalnya A-nya kita masukkan misalnya 50 mili, ya. Kita aduk, kemudian yang B-nya juga harus 50 mili. Oh, oke. Nah, harus sama dia. A dan B-nya itu harus sama banyak gitu. Banyaknya sama 50. Ya. Nah, itu baru kita melihat ketika kita masukkan nutrisi, baru nanti kita lihat referring ke tabel yang tadi ya. Ya, yang tadi itu berapa naiknya. Jadi pengecekannya satu sistem ya. Satu sistem. Jadi, betul. Kalau betul. kalau kita punya hidroponik beberapa sistem, itu berarti kita berjalan menuju itu ya. Betul. Satu-satu ya. Ya, saya punya di sini kan ada 10 sistem di sini, ada 10 tempat gitu ya. Itu saya cek satu-satu. Oke. Ya. Kebetulan kan karena bidang saya sensor. Ya. Jadi saya berpikir gimana membuat jaringan sensornya. Oh, iya. Bisa itu Pak, bisa ya. Bapak tidak perlu jalan-jalan. Monitor dari notebook aja. Ya. Kalau Anda lihat di di YouTube itu di Jepang itu sudah dibiarkan di bandara-bandara itu sudah bikin itu. Ya, di monitor remote. Betul. Ya, dan dipasang aktuator yang mengeluarkan nutrisi-nutrisinya. Betul. Di Indonesia sudah ada nggak ya begitu sistem? Ada beberapa. Di Green Hill di Green itu ya? Greenhouse ya. Greenhouse itu ya. Ya. Jadi Bandung itu banyak Pak, Bandung. Ya, Kemarin saya pernah tapi bukan di Bandung ya, di atas di mananya itu. Ya. Ya, itu saya sih hanya lebih tertarik ke peluang itu, bukan hanya, tapi wah ini kayaknya perlu ini ya. Ya kebetulan saya memang di bidang itu, di jaringan sensor kecil, pH, TDS tadi ya, TDS, kemudian TDS itu kan berkaitan dengan oksigen juga kalau nggak salah itu, kepadatan sesuatu di dalam, kemudian termasuk juga di dalam air gitu, kekeruhannya juga, oke. Jadi saya berpikir wah mungkin bagi yang ini, bagi yang
sebenarnya sih bisa juga jalan-jalan. Kalau hanya satu sistem bisa jalan. Ya, untuk skala rumah tangga itu bisa kita lakukan dengan jalan aja. Ya, jalan. Nanti kalau kita bikin greenhouse yang besar, baru kita perlu jaringan. Perlu jaringan itu, ya. Itu ada di kemarin tuh di mana di Bandung itu, saya ikut ininya Zoom-nya, dia bikin secara profesional seperti itu. Ya. Dia sudah ada ininya, kalau misalnya kelembapannya di dalam misalnya turun atau tidak apa, dia udah bisa. Dia start sendiri, dia punya kipas. Termasuk airnya. Betul. Ya. Ada Ibu Asmita mau nanya? Bu As. Siapa tahu. Ya. Pak Daf. Mau nanya nggak, Daf? Ya, Mas Amer. Mau nanya? Ya. Oh, kita mau nanya? Hah? Mau nanya nggak? Ya, apa ya, kalau saya memang, ya dulu ya, selamat berjumpa lagi dengan teman-teman. Ada yang baru, Bu Eti juga ada nih ya, Bu Eti Ria Zai. Iya, Bu Eti Ria. Lagi santai. Ya, saya selama ini juga memang dulu pernah berkecimpung di pertanian di kampung sana ya, di Sumatera Barat, pernah sekitar 4 tahun, tapi ya itu perkebunan dan pertanian tanaman padi juga, dan udah lama juga nggak mencemplung. Tapi sekarang sudah memulai ini karena ada himbauan ketahanan pangan ya. Iya. Kita juga mau coba-coba tanaman sayur-sayuran nih, tapi dalam bentuk tanah nih, belum hidroponik. Ya. Kan di lingkungan saya RT saya ini juga sedang menggalakkan tanaman-tanaman yang begini, tapi melalui media tanam tanah. Tapi sudah ada juga anak-anak Karang Taruna mau mulai ini yang pakai hidroponik yang pakai pipa-pipa ini. Ada juga yang memanfaatkan barang-barang bekas itu ya, yang botol-botol aqua itu. Nah, kita baru mau mulai ini tapi memang masih awam nih mengenai hidroponik ini nih. Dan kalau yang selama ini mengenai memulai dengan tanaman pakai tanah ya, memang ada yang berhasil juga, ada yang belum. Tapi ada yang menyemai bibit juga, banyak yang tumbuh, ada juga yang enggak gitu. Nah, cuma saya memang tertarik juga mengenai hidroponik tadi ini, ya karena memang masih awam juga, ternyata banyak juga liku-likunya nih, ilmunya ini panjang rupanya ya. Tapi memang biayanya. Tapi yang jadi pertanyaan saya satu ini ya, kalau ini termasuk pakai pipa-pipa paralon ini dari segi ada timbalnya ini enggak berpengaruh ke hasil tanaman nanti gini. Dari pipanya atau paralonnya itu kan ada juga timbalnya, atau memang paralonnya udah bersih gitu. Kalau pakai misalnya kan pakai paralon banyak ini, pipa-pipa itu udah enggak pengaruh ke hasil tanaman nanti. Sayurnya umpamanya kangkung atau apanya itu. Ya. Ya memang saya juga dengar suara saya ya. Isinya ya, tapi memang harus belajar banyak sepertinya nih kalau hidroponik ini. Kita memang baru mulai kecil-kecil aja, sedikit-sedikit gitu. Baik. Tapi yang menjadi referensi juga, tertarik juga sebenarnya ingin memakai yang hidroponik dengan air ya. Selama ini kita juga sudah mulai pakai sumbu-sumbu juga di sini, tapi saya belum perhatikan betul itu. Pakai sumbu ke bawah air gitu. Tapi nggak pakai tanah, pakai itu juga hidroponik juga ya. Kurang mengerti juga. Ya mungkin bahasa bisa ini juga terangin nanti kalau ini. Pak Daf, air itu dikontrol nutrisinya nggak? Itu tadi yang ciri dari Pak Obaza tadi. Iya. Ya selama ini belum, kita juga belum pakai alat-alat yang tadi malah banyak. Monggo Pak Obaza. Iya. Komentar. Ya. Baik, saya jadi lupa apa yang dipertanyakan tadi. Pipa. Pipa ya. Kemudian barang bekas, apakah itu oke-oke saja? Ya. Nah, begini Pak Redaf, itu pemakaian pipa itu sebenarnya saya nggak menganjurkan ya pakai pipa yang bulat ya. Pipa itu. Sekarang itu ada yang namanya trapesium food grade talang air, talang itu. Dia food grade sudah itu. Jadi dia memang
spesial dibikin buat hidroponik. Hidroponik. Kalau pipa-pipa apa namanya, pipa yang 3 inci yang bulat paralon itu saya tahu lah itu ada timbalnya kan, ada apanya itu. Saya memang nggak nganjurkan itu. Tapi apakah bisa tumbuh di situ? Bisa. Ya, bisa tumbuh di situ. Tapi saya lebih menganjurkan memakai yang namanya food grade talang food grade. Itu sudah ada sekarang. Ya. Oh. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Barang-barang bekas. Barang bekas. Nah, barang bekas ini misalnya menanam pakai gelas aqua yang plastik itu ya. Atau bahan bekas. Atau yang botol, ya. Atau yang botol. Ya. Saya tidak menganjurkan kalau misalnya barang yang ditanam di gelas aqua itu untuk buat kita makan, saya tidak menganjurkan memakai itu. Kenapa? Karena gelas aqua itu ada, kalau Anda baca di belakangnya itu ada kode-kodenya. Ada kode apa gitu. Dia kalau kena sinar matahari dia mengeluarkan racun. Makanya kita tidak dianjurkan kan menyimpan aqua di dalam mobil. Karena itu bisa menimbulkan racun gitu. Jadi saya tidak menganjurkan. Tapi kalau misalnya Anda pakai itu buat tanaman bunga, tanaman yang tidak dimakan, silakan pakai itu, Pak. Ya, jadi ya seperti itu. Dari sisi kesehatannya seperti itu, Pak. Sip. Ya, mantap. Pencerahan ini. Jadi dapat baru tahu. Ya. Ini kita nggak sampai ke